warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Rabbil kabar Alamin. baik. Anak-anakku sekalian, suasana pada pagi ini masih tetap belajar dari rumah karena kita suasana di negeri kita, di daerah kita masih dilanda COVID-19 sehingga dari hal itu tidak memungkinkan kita untuk belajar di sekolah. Namun harapan Bapak, walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat dan mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat, dan kalian akan menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 2, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu, dan doa ini silakan dipimpin kepada Ananda Nurholis. Di situ sudah ada bacaannya, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya anakku Nurholis. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita masuki pelajaran 2, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr, di mana pada pembelajaran 2 ini ada 4 subtema yang akan kita bahas. Yang perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat membaca Al-Quran surat An-Nasr dengan tartil dan benar. Anak-anakku sekalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini ada literasi dulu untuk menuju kepada subtema membaca kalimat surat An-Nasr. Nah, di sini kalian silakan bagi menjadi beberapa kelompok. Saya bagi ya. Ananda Nuriyati, silahkan gabung dengan Husnul Khotimah. Kemudian Abdul Sokib bergabung dengan Ananda Nasiha. Kemudian Dimas bergabung dengan Ahmad Fatoni. Ada 3 kelompok. Tolong diperhatikan. Di situ ada potongan ayat. Ada potongan ayat sebanyak 5 ayat. Silahkan per kelompok kalian amati. Kemudian setelah diamati, kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya. Silakan kelompok yang pertama, yaitu Ananda Nuriyati dengan Husnul. Silakan presentasikan dari gambar itu. Ya. Silakan. Mas Okip nggak ada ya? Ya, ada Bu. Monggo pun. Jenengan dulu. Iya. Nomor 1 Pak. Iya. Al-Asr ayat 1, Wal Asri ayat 1. Bagus. Nomor 2 Minal Jinnati wan Nas, itu surah An-Nas ayat 6. Bagus, pintar. Terus. Yang nomor 3 Lam Yalid Walam Yulad, itu surah Al-Ikhlas ayat 3. Ya, terus lanjutkan. Ya, lanjutkan. Yang nomor terakhir surat An-Nasr ayat 1. Bagus. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ya, Ananda Dimas dengan Ahmad Fatoni. Silakan. Yuk. Oke.
Ya. Tadi. Belum ayatnya Pak tadi Pak. Teman-teman Oh, iya. ya. Jadi Oh, wal iya. asri itu surat Al-Asr ayat Ya. pertama. Bagus, pintar. Minal jinnati wan nas surat An-Nas ayat ke terakhir. Bagus, pintar. Ya, yang terakhir sekarang. Yang Kelompok terakhir. 3 yang terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Pak surat An-Nasr ayatnya. Iya. Ayat pertama Pak. Bagus. Ya, dari kelompok 3 kelompok sekarang saya tanya. Coba tunjukkan potongan ayat yang termasuk surat An-Nasr. Yuk, yang mana? 5 Pak. Tidak aja. Bagus, pintar semua. Selanjutnya, perhatikan gambar itu dan kemudian ceritakan maksud dari gambar itu. Silakan siapa yang bisa. Di sini tidak berlaku kelompok lagi, tapi perorangan. Ayo, siapa yang bisa, yuk. Saya tahu, Pak. Oh ya, silakan Bu Nasiha ya. Budian. Mbak Silakan, Dian, Mbak. Pak. Mbak Dian. Oh, Mbak Dian ya, Mbak Dian. Silakan dipersilakan, Mbak Dian. Itu menceritakan tentang Ustadz dan anak-anak di sekolah sedang belajar membaca surah An-Nasr. Oh ya, bagus. Yuk, perhatikan. Karena sekarang itu bahasanya adalah membaca, maka perhatikan. Bacaan itu harus sesuai dengan kaidah tajwid, harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Maka dari itu, perhatikan baik-baik, Bapak akan mencontohkan bacaan itu, kemudian nanti anak-anak akan disuruh satu persatu membacanya. Ya, bisa mendengar anak-anak sekalian? Oke. Siapa? Ya, baik. Perhatikan, saya kasih contoh ya bacaannya ya. Iya, Kemudian Pak. anak sekalian meniru nantinya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya Pak. Ananda Husnul Khotimah dulu. Ditunjuk. Oke Pak. Silakan. Ananda Husnul Khotimah dibaca ayat 1, ayat 1. Syaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian Pak. Bagus ya. Selanjutnya silahkan Ananda Nurkholis dibaca ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus, benar. Ya, bagus. Suaranya juga bagus ya. Selanjutnya diganti untuk ayat ketiga. Bapak Ananda Ahmad Patoni. Tidur Pak, bangunin Pak. Ya, dipersilakan. Dibaca ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang kita coba, Bapak akan mencoba untuk membahas tajwidnya dan makharijul hurufnya. Ya, perhatikan dari bacaan Bu Husnul tadi sudah bagus. Namun masih kurang benar. Di mana yang kurang benar? Perhatikan ya. Ananda
Nah, untuk memahami anak-anak sekalian, perhatikan ketika ada tanda di atas bacaan ja atau di atas bacaan yang lain ada seperti gelombang, di sini berarti bacaannya harus lebih panjang ketimbang dengan yang tidak ada tanda gelombangnya. Karena ada bacaan karena ada tanda bacaan gelombangnya, maka di sini juga bisa dibaca dengan mendayu. Selanjutnya kita masuk kepada makharijul huruf pada ayat yang kedua. Masuk kepada makharijul huruf pada ayat yang kedua. Perhatikan. Di sini ada tanda panah lagi pada bacaan ai. Perhatikan. Ini dibaca ai, bukan ai. Bukan, tapi ai. Bukan ai. Ya. Waro'ai. Waro'ai, bukan waro'ai, bukan. Bisa didengar ya semuanya ya? Iya, Bapak. Ya, selanjutnya ya hu. Ho. Di sini ada di tenggorokan, di ujung tenggorok. Ho dengan win, ho win. Nah, kemudian ha ain itu di tengah tenggorokan, kemudian hamzah dan ha di pangkal tenggorokan. Hamzah, ha berat. Nah, di pangkal tenggorokan. Begitu juga yang lain, silakan kalian lihat sendiri dan dibaca sendiri. Ada bacaan fasabbih. Perhatikan, fasabbih. Di sini ada tasdid. Kemudian robbika ada tasdid. Bagaimana cara bacanya? Ditekan. Cara bacanya harus ditekan, tetapi tidak ditahan. Bagaimana yang maksud ditahan? Pasab B. Nah, itu namanya ditahan dulu, itu tidak boleh. Ditekan tetapi langsung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, fasabbih bihamdi rabbika, langsung. Tidak. Ya. Kemudian innahu kana tawwaba. Sudah bisa dipahami anak-anak sekalian? Ya, Bapak. Perhatikan. Nah, sekarang kita masuki kepada lembar kerja. Apa lembar kerjanya? Perhatikan sekarang karena di sini berhubungan dengan praktik. Jadi saya tidak menge-share link kepada grup. Tetapi karena berhubungan dengan praktik ini langsung dilakukan oleh anak kalian, anak-anak semua, maka perhatikan. Nah, sini tugas yang pertama adalah perhatikan. Perhatikan ayat-ayat berikut. Bacalah bersama temanmu secara bergantian. Ini surat An-Nasr disuruh baca. Kemudian salah satu temannya menilai. Ke Bapak ya. Ya, selanjutnya tugas individu. Perhatikan yang kedua, tugas individu, yaitu bacalah surat An-Nasr. Nah, di sini karena sekarang masih dalam daring, tolong ini dibaca dengan divideokan. Jadi dibaca dengan divideokan, kemudian hasil videonya dikirim ke Bapak. Dari materi yang Bapak pelajari, kalian itu senang apa enggak? Senang. Senang, alhamdulillah. Ya, harus senang dalam membaca Al-Quran ya. Harus senang dalam membaca Al-Quran, utamanya surat An-Nasr. Anak-anak sekalian, pelajaran kali ini yaitu tentang membaca kalimat surat An-Nasr. Selanjutnya, minggu depan jangan lupa akan memasuki pelajaran menghafal surat An-Nasr. Ya, jangan lupa ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat. Dan sebelum kita berpisah, silahkan dibaca doa dipimpin oleh Bu Nasiha, oleh Ananda Nasiha. Dipersilakan. Ya. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran ini ya. Kita berdoa dengan doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika
bihamdika Bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Astaghfiruka. atubu ilaik. wa atubu Amin. Amin.